Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Ayah dan bunda ikhwatal iman, semua kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambatnya. Kalau kita tidak mau meninggalkan dunia, dunia akan meninggalkan kita. Maka itu ayah dan bunda ikhwatal iman, mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam menuntut ilmu seperti ini, meninggal dalam keadaan bersilaturahim seperti ini, meninggal dalam keadaan berjamaah seperti ini, meninggal dalam keadaan berzikir, beristighfar, bersalawat, dan mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir meninggal dalam keadaan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqun wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqun wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqun wa'dil amin. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini ayah bunda ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat. Karena kita manusia, semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin jauh kita dari surganya Allah. Kenapa? Karena setiap hari dosa-dosa kita bertumpuk-tumpuk sampai kita lupa. Saking banyaknya dosa kita lupa dosa itu. Alangkah indahnya al-yauma yaumul isnaini. Hari ini hari Isnin, ba'dal maghrib sudah masuk hari Senin. Mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Inilah yang membuat Nabi Adam, Nabi Yunus diterima taubatnya. Mudah-mudahan dengan kita bacakan doa taubat Nabi Adam, Nabi Yunus, insya Allah
2023 lebih baik daripada 2022. Mudah-mudahan dengan kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan Nabi Yunus, mudah-mudahan Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita hari ini. Kalaupun di antara kita ada yang meninggal hari ini, insya Allah meninggal dalam kemenangan, meninggal dalam kecintaan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Tak kala seorang hamba datang kepada Allah lalu diakui seluruh dosanya, ini yang membuat Allah jatuh cinta dengan hamba itu. Yang kedua, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bukan tatakun. Tatakun mudah-mudahan kalian bertakwa. Kalau tuflihun mudah-mudahan kalian menang, kalian sukses, kalian bahagia, kalian selamat, kalian sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kalian meninggal husnul khatimah, mudah-mudahan kalian masuk surga, sukses di dunia, sukses di akhirat. Itulah disebut dengan tuflihun. Mari ayah, kita bacakan doa taubat Nabi Adam, Nabi Yunus, lalu kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita minadz zulumati ilan nur. Allah keluarkan kita dari kegelapan menuju cahayanya. Allah keluarkan kita dari kesusahan menjadi kemudahan. Mudah-mudahan yang tadinya hina akan menjadi bersih, yang tadinya hina akan menjadi mulia, yang tadinya kotor akan menjadi bersih dengan membacakan doa taubat Nabi Adam dan Nabi Yunus. Dan mudah-mudahan di antara kita ada penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, insya Allah sebelum datang 2023 sudah diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Malaikat pernah minta kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tolong aminkan doaku. Alhamdulillah, di antara kita banyak orang-orang soleh. Satu diijabah, maka semua kita akan diijabah. Mari sama-sama kita bayangkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah cabut nyawa kita setelah taubat kita diterima. Allah panggil kita setelah Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahal adzim ya Allah, astaghfirullahal adzim ya Rahman, astaghfirullah
العظيم يا رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله ampuni dosa kami ya Allah, terimalah taubat kami, angkat seluruh penyakit suami istri kami. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kami. Angkat kenikmatan maksiat pada diri kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahman. Lunasi hutang kami ya Allah. Astaghfirullah. Cabut kenikmatan maksiat pada diri kami, angkat kenikmatan kezaliman pada diri kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Berkahilah jamaah kami ini ya Allah. Berkahilah sisa-sisa umur kami ya Allah. Tancapkan iman di hati kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzalal ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haq wal batil wa baina ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Walakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi man fihinna. Walakal hamdu anta nur ya Allah. Anta nur ya Rahman, nur ya Rahim, nurus samawati wal ardi man fihinna. Walakal hamdu antal haq ya Allah, wa wa'dukal haq ya Rahman, wa liqa'ukal haq ya Rahim, wa qaulukal haq ya mujibas sa'ilin, wa jannatul haq, wa narul haq, wa nabiyunal haq, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq, wa sa'atul haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya safwatullah, assalamu alayka ya khairal khalqillah, assalamu alaikum ayuhan nabi wa rasul wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. La haula
wala quwwata illa billahi aliyil azim. Qabla kulli syai' hayya bina an nashkura ni'matallahi allati an'amta 'alaina hatta an nastami fi hadha maqam mubarak. Wa la nansa salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad alladhi hamala an-nas minadh-dhulumati ila an-nur. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyadatul Raisul Jalasah, Al-Asajidatul Kiram, Al-Ahbab Syarifah, Ikhwani fillah, Hafizakumullah jami'an, Mata'akumullah bisiha wal afiyah. Usyhadullah bi annani uhibbukum jami'an fillah. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, Ustaz Bukhari beserta para stafnya yang terus membimbing kita ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir di sini kelak di akhirat bisa berkumpul dalam surganya Allah. Ayahanda bunda ikhwatal iman, alhamdulillah bulan ini masih bulan Maulid. Bulan Maulid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Perhatikan baik-baik. Kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa, Bu? Kenapa, Ayah? Berbondong-bondong kafir Quraisy masuk Islam karena akhlak. Karena sopan santunnya Rasul yang luar biasa. Sampai Al-Quran 80% membahas tentang akhlak, adab, sopan santun. Banyak sekarang anak-anak tidak punya adab. Bahkan orang ambil S3, S4, S apa lagi Ustaz Bukhari. Banyak yang tidak punya adab. Lebih baik tamat SD tapi beradab. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Maka itu kalau kita punya anak, yang pertama kali kita didik adalah adab, akhlak, sopan santun. Ilmu yang terakhir. Adab, akhlak, sopan santun. Itu yang pertama kita ajarkan untuk anak kita. Bahkan ulama salaf sampai 30 tahun belajar adab, akhlak, sopan santun. 30 tahun. Ada yang 20 tahun. Ilmu hanya 10 tahun. Ilmu berapa tahun? 10. Adab sampai 30 tahun belajar adab, akhlak, sopan santun. Siapakah orang beriman? Orang sudah dikatakan beriman kalau dia saling menghormati karena Allah, saling cinta karena Allah, saling menutupi aib karena Allah, saling merangkul karena Allah, saling menghargai, menghormati karena Allah. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Saling tolong menolong karena Allah. Masalah besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Kalau ada orang susah, dia inginnya hanya menolong dan mudah menangis. Itu ciri-ciri orang beriman. Akhlaknya sangat mulia. Orang beriman. Walaupun dia masuk ke setiap masjid masuk, tapi dia tidak ribut dengan perbedaan. Karena yang kita ributkan masalah furu'iyah. Furu'iyah apa artinya? Ujung-ujung, bukan asliyah. Kalau sholat subuh sudah 3 rakaat baru perang. Sholat subuh masih 2 kan, Ayah? Masih, udah, jangan ribut. Masalah maulid. Tadi malam saya ceramah maulid Ustaz di daerah komplek Ajun Permai, tempat Ustaz Sugito, Pak Sugito. Dibisik sama saya, tolong bahas masalah maulid bid'ah atau tidak. Wah, jangan ribut-ribut. Hanya untuk mencintai Rasul, la yahtaj ilal hadis sahih. Saya ulangi sekali lagi. Hanya untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahtaj ilal hadis sahih. Enggak perlu sibuk-sibuk cari hadis sahih.
Ini kita memperingati Maulid malam Senin depan. Ini bukti, ciri, tanda kita cinta kepada baginda Rasul. Kalau kita tidak cinta, tidak sayang kepada baginda Rasul, tidak mungkin kita memperingati Maulid. Tapi ingat, setelah kita memperingati Maulid, jangan lupa setelah itu jangan membuat Rasul kecewa. Jangan membuat Rasulullah kecewa dengan kita umatnya. Bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kalau ditakdirkan jadi umat Nabi Musa, setiap hari dikejar sama Fir'aun. Kalau seandainya kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Nuh, kangop. Ya Alhamdulillah ya Allah, Kau takdirkan kami menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil. Walaupun kita tidak mencintai Rasul, tapi Rasul mencintai kita, ayah bunda. Walaupun kita nggak mau mencintai Rasul, tapi Rasul tetap mencintai kita. Sampai di akhir hayatnya Rasul mengatakan ummati, ummati, ummati. Silahkan kita tidak mencintai Rasul, tapi Rasul tetap mencintai kita. Allah perintahkan haji, tapi Allah tidak haji. Allah perintahkan puasa, tapi Allah tidak puasa. Allah perintahkan berzakat, tapi Allah tidak mau berzakat. Allah perintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Tapi ada satu perintah Allah yang langsung dikerjakan oleh Allah. Ada yang tahu? Salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa atof. Shollu wa atof. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, shollu, 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 bersalawatlah kalian semuanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, Rasul pernah duduk dengan sahabat ikhwatal iman, lalu berkata kepada sahabat, aku rindu, aku kangen, ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Rasul. Lalu sahabat ta'ajub, ajaba ya'jibu, lalu bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, alasta ikhwanak ya Rasulullah, alasta ikhwanak ya Habibullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? Rasul menjawab, la, bal antum ashabi. Kalian bukan saudaraku, tapi kalian sahabatku. Lalu sahabat bertanya, izan. So, kalau begitu ya Rasulullah,
Siapa saudara-saudaramu yang kau rindu ingin berjumpa dengan mereka? Rasul bersabda, Ikhwani humul ladzi lam yarani walakinnahum yu'minuna bih. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi alhamdulillah mereka selalu bersalawat untukku. Kalau seandainya kita jumpa dengan orangnya, sudah wajar kita suka sayang. Ini kita tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah berjumpa. Kenapa kita beriman? Kenapa kita selalu bersalawat? Maka itu ikhwatal iman, tidak sembarang orang sanggup untuk bersalawat. Dan alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah agar bisa bersalawat. Hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Siapakah hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah? Hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, hamba itu pasti diberkahi. Mahwal berkah, mahwal barakah, al barakatu huwa ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Yang disebut dengan keberkahan adalah bertambahnya kebaikan. Ini hari ini, malam ini kita duduk seperti ini bertambah kebaikan. Tidak sembarang orang yang sanggup duduk di sini ayah. Ila ibadil mustafa, hamba-hamba pilihan Allah. Man, barang siapa, kharaja. Kalau grammar itu past tense, kalau nahu sorok fi'lul madi. Man kharaja, barang siapa yang telah keluar, fi, di dalam, tolabil. Kenapa bi? Karena ada hal furjar. Bi fi, majrun bi kasrah. Man talaba, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia meninggal. Saya pergi kemari, tiba-tiba masuk got di depan rumah Ustaz Bukhari, meninggal. Maka kata dia dalam got, nak baca ke? Meninggal. Niatnya tadi menuntut fi sabilillah, di jalan Allah. Itu tanda-tanda hamba yang dirahmati, dia diberkahi. Berkah aktivitasnya, berkah bisnisnya, berkah keluarganya, berkah anak cucunya, berkah usahanya, berkah jasadnya, berkah kesehatannya. Semua aktivitasnya berkah. Itu disebut dengan hamba itu sedang dirahmati oleh Allah. Terus diberkahi sisa-sisa umur yang masih diberikan kepadanya. Maka itu insya Allah ayah dan bunda, waktu kita sangat singkat. Ini sudah habis sebenarnya. Nanti kita tutup dengan doa. Ya, malam Senin besok. Malam apa? Ini malam apa nih? Itsnaini. Ya, tadi hari apa? Mantap. Jangan lagi disebut dengan minggu. Karena minggu itu nama seorang pendeta, kan Manggus. Perhatikan baik-baik. Di zaman jahiliyah dulu, ini kita ngomong zaman jahiliyah. Ya. Orang jahiliyah menyebut hari pertama dengan Yaumul Ahad. Diambil dari kalimat wahid, bilangan satu. Hari kedua disebut dengan Yaumul Itsnaini, Itsnaini, diambil dari kalimat Isnani, artinya bilangan dua. Hari ketiga disebut dengan Yaumul, bukan Salasa, tiga, Sulasa, diambil dari kalimat salah satu, nama bilangan, hari Selasa. Hari keempat disebut dengan Yaumul Arbi'ah. Ini penting Ustaz Bukhari, kita ajarkan bahasa Arab ini. Ya.
Bahasa Arab itu cepat. Semua bahasa Indonesia diambil, dicangkok dari bahasa Arab. Gampang ya bahasa Arab itu. Ini saya ajarkan dulu dari hari. Hari keempat disebut dengan Yaumul Arbi'ah, diambil dari kalimat Arba'atun, yaitu hari Rah. Hari kelima disebut Yaumul sudah betul itu Khamisah, hari Kamis, diambil dari kalimat Khamsatun. Hari keenam disebut dengan zaman jahiliyah. Belum. Itu belum turun ayat Al-Jum'ah ayat 9 dan 10 belum. Hari keenam disebut dengan waktu zaman jahiliyah, disebut dengan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah. Apa arti Arubah? Hari berbangga-bangga diri seorang Arab. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin mampus. Itu zaman jahiliyah. Yang budak semakin hancur. Nanti baru masuk turun ayat itu nanti. Belum. Itu masih zaman jahiliyah. Karena kebiasaan orang jahiliyah itu hari pertama Yaumul Ahad mereka keluar. Ada di antara mereka berprofesi sebagai tujar. Apa arti tujar? Tujar itu ya, kalau tajir seorang pedagang. Kalau tujar para pedagang, orang tujar. Hari pertama mereka pergi, ada yang ke Syam, ke Syria untuk mencari barang yang akan didagangkan nanti di hari ke-6, di hari Arubah. Ada di antara mereka berprofesi sebagai syuara. Apa itu syuara? Penyair. Ya, penyair. Mengumpulkan kasidah-kasidah. Dan mereka hari pertama Yaumul Ahad pergi ke lembah-lembah untuk mencari inspirasi. Nanti yang akan ditampilkan puisi-puisinya, kasidah-kasidahnya setelah hari ke-6. Dan mereka tampilkan di Jabal Khubis dekat Ka'bah. Ada di antara mereka berprofesi sebagai kahin. Apa itu kahin? Dukun. Atau sahir. Sahir apa? Tukang sihir. Kahir artinya dukun. Dukun juga. Sahir penyair. Mereka pergi ke lembah-lembah mencari mantra. Nanti setelah hari ke-6 pulang, dan mereka akan menampilkan mantra-mantranya. Dan barang siapa yang menang, dialah pemegang kunci pintu Ka'bah. Turunlah ayat surah Al-Jum'ah ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah dari Kuba, beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Tengah perjalanan turunlah ayat surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila Jumat diserukan maka segeralah datang dan tinggalkan jual beli, itu lebih baik. Sambungan ayatnya, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat Jumat selesai atau salat yang lain selesai, fantashiru, bersebarlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah rizki-rizki yang telah Allah titipkan di setiap pelosok-pelosok dunia ini. Sambil cari rezeki, jangan lupa berzikir. Mau berperang, berzikir, menang. Mau berdagang, jual kue, jual apa saja, berzikir, menang. Itu baru menang. Ada masalah, terus berzikir, menang. Kita sedang di sidang, berzikir terus, insya Allah kita akan menang.
Luar biasa. Itu perintah. Ya, sambil jualan kita berzikir. Apapun aktivitas kita disuruh kita berzikir. La'allakum, bukan takut lagi ayat tuflihun. Tuflihun itu artinya falah. Falah itu artinya sukses di dunia, sukses di akhirat. Biasanya orang yang sukses di akhirat dimulai dengan suksesnya di dunia. Insya Allah. Sudah paham ya? Yaumul arubah. Datang turun surah Jumat, berubahlah yaumul Jumat. Jumat apa artinya? Jamak, artinya berkumpul. Disitulah berubah. Yang tadinya zaman jahiliyah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin parah, yang budak semakin sayang sekali. Berubahlah saat itu. Jumat diubah oleh baginda Rasul. Arti Jumat adalah kita saling berkumpul karena Allah. Berkumpul, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Makanya setiap Jumat waktu ada orang masuk, langsung kita lihat sampai peci baju lihat. Itulah gunanya Jumat. Saling memperhatikan antara satu dan lainnya, saling menolong antara satu dan yang lainnya. Yang kaya toyong yang miskin. Itulah disebut dengan al-Jum'ah. Beda dengan waktu zaman jahiliyah. Yaumul arubah, hari berbangga-bangga diri sebagai orang Arab. Sudah tahu ya, hari Jumat sebelumnya Yaumul arubah. Ini hari Jumat, ini hari Ahad ya, sorry. Ini sudah masuk, pada maghrib sudah masuk hari Itsnaini. Mari bunda ayahanda ikhwatal iman, malam Senin depan insyaallah fi yaumil Itsnaini, tali itu yang akan datang. Tali. Kalau ila liqa fi yaumit tali, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tali itu ya kapan-kapan jumpa. Kalau ila liqa fi yaumil ghad, sampai jumpa besok. Ghad itu godan atau bukhra juga godan. Banyak bahasa Arab itu. Ini perlu nih kita, nanti Ustaz Sidik boleh itu dari Mesir tuh, untuk belajar. Tapi setelah belajar kita pakai kepahalul, alhamdulillah. Ila ina mau kemana? Ila musola, ila penjerat, ila suq mau ke pasar, ila mustasfa ke rumah sakit, ila bank juga bank, ila suq pasar. Enak ya bahasa Arab. Saya 6 tahun bahasa Arab pesantren. 6 tahun ipo ditunjang. Habis loh. Alhamdulillah tamat juga ya. Berat ayah, bukan seperti sekarang pesantren. Nggak boleh pukul. Mau jadi apa anak kok dimanja seperti itu? Lihat ayah dulu waktu kecil. Didikannya saya tahu nih, keras sekali orang tuanya. Berhasil. Kalau anak kita manja, nanti udah besar cengeng. Anak sudah nikah, punya anak bermasalah, langsung pulang ke rumah, tarik rok mama, masalah sama istri. Karena anak dididik cengeng, nggak boleh pukul. Makanya kalau anak itu ada masalah di sekolahnya, jangan disalahkan sekolahnya, jangan disalahkan musola ini, tapi dilihat bapak mamanya. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohon. Mungkin waktu kecil bapaknya lebih parah bandelnya seperti anaknya. Baik, langsung kita ponis sudah azan. Mari sama-sama, sudah jam 10, jam 8 kurang 15. Kita angkat kedua tangan kita. Jangan lupa bunda, ya. Semakin banyak kita bersedekah, apalagi untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin kaya, semakin sukses, semakin makmur. Yang ada penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke nggak sembuh-sembuh, coba ya sedekahkan untuk maulid malam Senin ini. Jangan menyesal. Banyak orang menyesal. Berapa banyak orang yang ada di alam barzah, alam kubur, pada berteriak-teriak semuanya. Rabbi, 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 laula akhartani ila ajri qarib. Tuhai Tuhanku, kembalikan hamba ke muka bumi ini ya Allah, walau sedetik saja. Untuk apa?
Ngapain? Mau apa? Fa'asaddaqa. Ibnu Qayyim Az-Zawzi mengatakan, mengapa tidak sholat? Mengapa tidak haji? Mengapa nggak umroh? Mengapa nggak puasa? Tapi disebutkan sedekah. Ternyata Ibnu Qayyim Az-Zawzi mengatakan sedekah bisa meringankan sakaratul maut. Ibu lihat saudara-saudaranya ayah yang sakit di rumah sakit koma sudah lama kali. Joju yang sakit ya, joju untuk malam Senin persiapan. Semakin banyak dia bersedekah, semakin cepat sembuh. Kalau dikit, itu batuk-batuk. Boleh. Punya 10.000 batuk-batuk. Panas dingin itu boleh 20.000. Tapi kalau kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, itu minimal 30 juta sesuai dengan operasinya. Ya Bu ya. Kalau batuk-batuk boleh kan 10.000. Don't worry Bu, berobatlah dengan bersedekah. Banyak kejadian yang aneh-aneh gara-gara sedekah. Banyak kejadian yang aneh gara-gara bersedekah sembuh. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim Az-Zawzi, mengapa sedekah? Ternyata lampu yang paling terang di alam barzakh adalah sedekah. Yang ketiga, pintu surga yang terbuka lebar sahwaya dilalui oleh orang-orang dermawan. Ara'aital ladzi yukadzibuna biddin? Mau tahu enggak kalian pendusta agama? Dusta sholatnya kalau pelit, maulid enggak menyumbang. Dusta puasanya kalau pelit, dusta hajinya kalau bahkan orang sampai rumah tidak makan, itu bahaya. Dusta. Jangan takut. Semakin banyak kita bersedekah, semakin kaya. Semakin banyak kita bersedekah, semakin hijau, mata hijau. Rumah kos semakin banyak. Usaha kita bertambah-tambah cabangnya. Tapi kalau pelit, musibah demi musibah datang. Malapetaka, bencana, penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, Allah ambil paksa hartanya. Hilang HP, hilang Honda, diambil paksa. Honda hilang. Saya merasakan sendiri Bu, merasakan sendiri saya. Karena saya ada kesalahan, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Ya, mengapa ayat Al-Baqarah terakhir Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhta? Perhatikan kalimatnya, Rabbana, duhai Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan kau datangkan musibah, bencana malapetaka untuk kami karena kelupaan. Nasina apa artinya? Lupa. Jangan kau datangkan musibah, bencana, penyakit untuk kami karena kelupaan kami. Dengan lupa itu akhirnya kami melakukan dosa. Apa solusinya? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang bertakwa, senang bersedekah. Ciri-ciri orang beriman, senang membantu. Karena dia tahu semua ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Langit bumi ini miliknya Allah. Kita lahir telanjang, dan nanti kita akan kembali kepada Allah telanjang. Semua yang kita kumpulkan, tidak ada satupun yang kita bawa mati. Makanya ayah bunda, sebelum kita meninggalkan dunia ini, tolong diwasiatkan untuk anak. Oke? Jangan sampai anak ribut, ayah tahan wasiatnya. Jangan tahan. Jangan enggak bilang-bilang. Bagi ju si kakaknya, si adiknya, nyo sebagiannya seperle dojo untuk musolanya. Karena lo ku minta harta lo. Anu minta kedro senaji. Anu minta kedro. Kita kan perlu juga kaya di akhirat. Kita butuh bawa kekayaan di akhirat, berjumpa Allah dalam keadaan kaya. Makanya sebelum kita meninggalkan dunia ini, titip 100 juta di masjid ini,
200 juta di musola ini kita besarkan 2 tingkat. Oh. Nanti pas meninggal, ambil titipan tadi. Mana Ustaz Bukhari? Mana titip di musola mana? Ah, itu sama Allah minta. Ustaz Bukharinya di surga. Tunggu dulu, saya di surga. Allahu Akbar. Ayanda bunda ikhwatal iman, yang terakhir kata Ibnu Qayyim Az-Jauzi mengapa sedekah? Ternyata nanti di akhirat ketika ditanya, itu yang paling susah, yang paling sulit pertanyaannya adalah al-malu, al-mal atau amwal. Malu artinya harta, amwal itu banyak artinya. Min aina tajidu, min aina, gampang kali bahasa Arab. Min dari aina, dari mana? Min aina, dari mana? Min aina tajid, dari mana kita dapat? Ila aina, ila aina kemana? Kemana? Gampang bahasa Arab. Ditanya dari mana harta itu dan kemana kau belanjakan. Itu yang paling susah sekali lulus. Semakin kaya semakin banyak pertanyaan. Makanya sebelum meninggalkan dunia ini, titip ke tempat tahfiz Quran. Di sini kan ada pengajian ya Ustaz Bukhari ya. Titip. Apalagi beli Al-Quran, setiap ayat itu berulang-ulang dibaca. Alif lam mim, alif lam mim, alif. Pahala tetap pahala. Allahu Akbar. Insyaallah bunda, ayah. Nanti hari Isnin ini bismillah, yang ada ayam kasih saja ayam langsung hidup-hidup, boleh juga. Ya, kasih Ustaz Bukhari, yang ada kambing silakan kasih, boleh hidup-hidup. Boleh, ada kandangnya bunda. Yang ada ayam, ada bebek, angsa, silakan. Enggak ada apa-apa. Semua boleh. Burung merpati juga boleh Ustaz ya, insyaallah. Yang penting ada, insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah, hidup kita menjadi berkah, rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Yang ada masalah nggak selesai-selesai, ayo sedekah. Insyaallah selesai, dimudahkan oleh Allah. Kalau pelit nggak selesai-selesai masalah itu. Kenapa? Karena pelit sengaja gituin sama Allah. Maka itu ikhwatal iman, jangan lupa ya, Yaumul Isnin nanti sama-sama kita datang kemari. Saya belum diundang ya Ustaz ya. Belum diundang untuk makan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita bunda ayah. Mudah-mudahan yang ada hajat, ada cita-cita, yang ada utang piutang insyaallah lunas 2023. Yang ada penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke insyaallah ya sebelum 23 datang insyaallah sembuh dan kita bisa berbakti kepada suami tercinta. Ya Bu ya, capek-capek di dunia Bu, enggak apa-apa Bu. Capek masak Bu, untuk suami capek, cuci baju capek, bukan nggak capek Bu. Urus anak capek. Memang dunia tempatnya, kapan istirahat Bu? Nanti Bu, kalau udah mati Bu, mohon Bu, kalau sudah meninggal Bu, saya mohon jangan pernah tinggal, jangan pernah pulang-pulang ke rumah lagi Bu. Apalagi Ibu pulang rumah untuk masak, urus anak, cuci baju suami, jangan, tolong Bu. Kalau mau berbakti kepada suami, inilah dunia tempatnya. Ad-dunya darul amal walaisa fihi hisab. Dunia tempat kita beramal, tidak berlaku hisab. Wal akhiratu darul hisab walaisa fihi amal. Dan di akhirat kita akan hisab, enggak perlu lagi beramal. Kalau mau beramal, dunialah tempatnya. Kalau mau bersedekah, nantilah malam Senin depan. Ya, benar aja. Jangan nanti udah meninggal datang ke rumah Ustaz Bukhari pengen sedekah untuk maulid, nggak bisa lagi karena sudah meninggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'uni astajib lakum. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam Al-Qur'an, bermohonlah, bermunajatlah, mengemislah, curhatlah kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Tapi dengan catatan antum mukinu dan ijabah. Kita harus pede, harus percaya diri, harus yakin doa malam ini diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Iza amiltu ma turid aqtaitu kama turid. Jikalau seandainya kalian penuhi apa yang aku inginkan, aku siap penuhi apa yang kalian mau. Laksanakan perintah-perintahku, jauhi laranganku, maka semua hajat kita, cita-cita kita, keinginan kita dikabulkan sebelum ajal menjemput kita. Anta Rahmanur Rahim ya Allah. Anta Rahmanur Rahim ya Rahman. Anta Rahmanur Rahim ya Rahim. Anta Rahmanur Rahim ya Mujibas Sa'il. Anta Rahmanur Rahim ya Rabbal Alamin. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Rahmati kasihanilah semua kami yang hadir di sini ya Allah. Rahmati kasihanilah istri tercinta kami. Rahmati kasihanilah suami tercinta kami. Rahmati kasihanilah ayah ibu kami. Rahmati kasihanilah kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Rahmati kasihanilah seluruh keluarga besar kami dengan ampunan-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Kucurkan rahman rahim-Mu pada keluarga kami dan keluarga anak-anak cucu kami, agar keluarga kami, anak cucu kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, damai bahagia selalu dunia akhirat. Al-Malikul Quddus Salam. Ya salam salimna ya Allah. Ya salam salimna ya Rahman. Ya salam salimna ya Rahim. Ya salam salimna ya Mujibas Sa'ilin. Ya salam salimna ya Rabbal Alamin. Duhai Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan semua kami yang berdoa di musola ini ya Allah. Selamatkan negeri yang kami cintai ini ya Allah. Selamatkan ayah ibu kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, abang kandung kami. Selamatkan istri tercinta kami. Selamatkan suami kami, mertua, menantu, anak, cucu, keturunan kami. Selamatkan ya Allah guru-guru kami yang selalu membimbing kami di jalan-Mu ya Allah. Selamatkan ulama-ulama kami yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Selamatkan para pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang amanah. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khabidul Rafi', Al-Mu'izzul Muzzillul Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Alim Hadir, Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir, Al-Hafidhul Muqitul Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi' Ya Mujib, istajib doa ana ya Allah. Ya Mujib, istajib doa ana ya Rahman. Ya Mujib, istajib doa ana ya Rahim. Ya Mujib, istajib doa ana ya Mujibas Sa'ilin. Ya Mujib, istajib doa hazihil jamaah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan iwabi ni'ama wa ikafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu, salam sayang, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tapi alhamdulillah sampai detik ini kami beriman. Karena itulah ya Allah, tancapkan iman di hati kami. Tancapkan di hati kami ya Allah kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tancapkan di hati kami ya Rahman ya Rahim kesenangan bersalawat ya Allah. Mohon ditancapkan di hati kami agar kami senang bersalawat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kami. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kami. Ringankan ayah ibu kami. Ringankan istri, suami, anak, cucu, keturunan kami dalam menghadapi hebatnya, dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ringankan keluarga besar kami dalam menghadapi setiap musibah, bencana, malapetaka, penyakit yang menimpa diri kami. Tancapkan di hati kami ya Allah kesabaran menghadapi semua ini ya Allah. Jangan uji kami di luar batas kemampuan kami. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang dhaif ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan-Mu ya Allah. Bimbing terus kami ya Allah. Di akhir hayat kami ini terus beribadah ya Allah. Kami ingin di akhir hayat kami terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kami ya Allah. Tancapkan iman di hati kami ya Allah, agar kami merasakan begitu indahnya ternyata beriman kepada-Mu. Tancapkan di hati kami, istri, suami, anak, cucu, keturunan kami, ketaatan pada diri-Mu ya Allah, agar kami merasakan ternyata begitu bahagianya, begitu senangnya kalau kami taat kepada-Mu. Hidup kami akan bahagia, tenang, damai, sejuk ya Allah. Tancapkan di hati kami ya Allah. Innana nuhibbuk, innana nuhibbuk, innana nuhibbuka ya Allah. Sesungguhnya kami mencintai-Mu ya Allah. Wallahi demi Allah anta Allah, la ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali Engkau ya Allah.
Jangan uji kami di luar batas kemampuan kami. Mungkin di antara kami ada masalah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Mungkin di antara kami ada utang piutang, lunasi hutang kami sebelum masuk 2023 ya Allah. Jangan biarkan kami terus berhutang ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Limpah ruahkan rezeki yang banyak, halal thayyib dan berkah ya Allah. Wa in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Jika seandainya rezeki kami ada di langit, turunkanlah 2023. Wa in kana rizquna fil ardi fa'akhrizhu. Jika seandainya rezeki kami ada di perut bumi, keluarkanlah 2023 ya Allah. Wa in kana rizquna mu'siran fayassirhu. Jika seandainya rezeki kami susah ayah mendapatkannya, mudahkan rezeki kami ya Allah. Wa in kana rizquna haraman fatahhirhu. Jika seandainya rezeki kami haram, berikan kepada kami rezeki yang halal. Jangan pernah berikan kepada kami harta yang haram. Karena harta yang haram yang kami bawa pulang ke rumah, berikan kepada istri anak, akan mendatangkan musibah, bencana, malapetaka ya Allah. Kami tidak mau itu terjadi. Wa in kana rizquna qalilan fakasirhu. Jika seandainya rezeki kami sedikit, perbanyakkanlah ya Allah. Wa in kana rizquna ba'idan faqribuhu. Jika seandainya rezeki kami jauh di sana, dekatkanlah rezeki kami ya Allah. Mohon ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami. Berkahilah sisa umur kami yang hanya ibadah. Ya Allah, ampuni, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami malam ini ya Rahman. Bagi ayah ibunya, istri suaminya yang sedang berbaring di rumah, yang sedang sakit di rumah sakit, kami selaku anak hanya mohon, panjangkan umur ibadah kedua orang tua kami. Jangan susahkan kedua orang tua kami di akhir hayatnya ya Allah. Kami menjadi saksi begitu hebatnya pengorbanan ayah ibu untuk kami. Berkat doa ayah, doa ibu, alhamdulillah kami yang masih hidup ini ya Allah pada sukses semuanya. Itu tidak lepas doa ayah ibu. Kami ingin di akhir hayatnya sehat walafiat. Jangan sampai kaki tangannya dipotong karena diabetes ya Allah. Jangan sampai kaki ayah, kaki ibu ya Allah dipotong ya Rahman. Jangan sampai ginjal ayah ibu diangkat ya Allah. Jangan sampai jantung ayah ibu kami dipasang ring, apalagi dipasang baterai ya Allah. Kasihanilah kedua orang tua kami. Jika seandainya penyakit ayah ibu sudah tidak dapat diangkat lagi, kami ikhlas ya Allah. Tapi kami mohon malam ini, wafatkan ayah ibu husnul khatimah. Wafatkan istri suami kami husnul khatimah. Bagi ayah ibunya yang sudah berada di alam barzah, bagi suaminya yang sudah berada di alam kubur, istrinya berada di alam barzah, kami sebagai anak hanya mohon, jangan disiksa ayah ibu kami. Jangan diazab ayah ibu kami. Jangan disiksa dan jangan diazab istri suami kami. Terimalah amal ibadah papa mama kami. Jadikanlah Al-Quran yang dibaca oleh ayah ibu sebagai sahabatnya dalam kuburnya, menanti-nanti panjangnya hari kiamat. Jadikanlah kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jannah, raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surgamu ya Allah. Engkau tahu apa yang terbesit di hati kami malam ini. Jikalau seandainya kau benar-benar selamatkan kami dari api neraka ya Allah, izinkan kami, ridhoilah kami, ikhlaskan kami, bisa berjumpa kembali dengan ayah ibu kandung kami, bisa berjumpa kembali dengan ayah ibu tiri kami, bisa berjumpa kembali dengan istri suami kami. Rindu ya Rabb, rindu ya Rabb. Kami rindu ingin melihat wajah mama. Kami rindu dengan pelukan hangat ayah. Surga tidak akan indah tanpa ada ayah ibu kami di dalamnya. Surga tidak akan indah tanpa ada istri suami anak-anak kami di dalamnya. Kami mohon ya Allah, terima amal ibadah yang kami lakukan selama ini ya Allah. Kami memang tidak sempurna ya Allah. Terimalah amal ibadah yang kami lakukan sepengetahuan kami ya Allah. Mohon bimbinganmu ya Allah. Didik kami, kontrol kami, bina kami, remote kami. Mohon ya Allah agar selalu istiqomah di jalanmu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah
Allahu Akbar. Terima kasih banyak kepada Ustaz Bukhari. Sudah lewat jam 8:05. Mohon maaf. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi diri saya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita selamat bahagia dunia akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.